Oke, kita bertemu lagi di channel Trisna Sejati. Oke, saat ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat CRUD ya, menggunakan Firestore database ya, Firestore database dari Firebase tentunya ya. Jadi Firestore database adalah salah satu produk database-nya milik Firebase ya. Nah, pertama-tama kita buat project baru, kita buat MT activity saja, klik next. Nah, kita misalkan buat nama aplikasinya Firestore misalkan ya. Kemudian kita pilih penyimpanannya buat folder. Simpan di sini, kemudian klik finish ya. Nah, kemudian tunggu sampai loading ini selesai ya. Oke, setelah loadingnya selesai, kita coba buat dulu databasenya ya. Di sini kita akses console.firebase.google.com. Kemudian akan tampil seperti ini dan ada tombol add project. Kita add project dulu. Kemudian kita buat nama projectnya apa, misalkan ini ya, persis seperti ini, Firestore misalkan. Seperti itu, ininya bisa kita rubah menjadi, nah ini terserah kalian ya, mau dirubah seperti apa juga terserah. Kemudian continue. Kemudian continue lagi. Nah, kalau di sini disuruh select account, kalian pilih select account aja, pilih akun kalian, kemudian create project. Nah, sampai di sini kita harus menunggu creating your project, tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, jika sudah muncul tombol continue, berarti loadingnya sudah selesai dan kita tinggal klik saja tombol continue ini, dan kemudian kita akan diarahkan ke halaman project kita, yaitu ini ya. Nah, kemudian kita akan menghubungkan antara Firebase dan aplikasi kita dengan cara klik icon Android di sini. Kemudian kita bisa isi package name, nama aplikasi, dan debug signingnya ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan package name-nya di sini ataupun dari sini. Nah, di sini kita copy, paste di sini. Kemudian nama aplikasinya juga. Kemudian nah ini bisa kalian diisi, bisa kalian lewati juga ya. Nah, jika kalian ingin mengisi, kalian bisa tinggal klik ini ya, Gradle, kemudian klik ininya. Kemudian kalian bisa tulis di sini signing report, kemudian klik enter, tampil loading di bawah sini. Kemudian setelah selesai kita scroll ke atas. Nah, di sini ada beberapa ya, debug, ada debug release. Nah, kita ambil yang paling atas, yang SHA1, boleh kita copy, kemudian boleh kita paste di sini. Kemudian register app ya, tunggu sampai selesai juga. Kemudian kita disuruh untuk mendownload Google Service-nya ya. Silahkan kalian klik ini aja, download Google Service. Kemudian akan terdownload secara otomatis di bawah sini. Kemudian boleh kita buka. Kemudian kita bisa copy ininya, file ini. Kemudian kita paste ke project Android-nya. Nah, ininya dipindahkan dulu ke project. Kemudian buka aplikasinya, buka app, kemudian klik kanan di app, kemudian klik paste. Nah, pastikan namanya persis seperti ini, kemudian klik OK. Setelah tampil di sini, kalian bisa mengembalikan ini ke Android lagi. Nah, setelah itu kita klik next di sini. Nah, kita juga disuruh untuk ngecek apakah Google ada di repositoriesnya. Misalkan kita buka build Gradle tingkat project ini ya. Nah, kita disuruh ngecek Google sudah ada, kemudian disuruh juga untuk menambahkan line ini ya. Di sini kita tambahkan saja. Nah, khusus untuk build Gradle
7 ke atas, nah coding ini tidak perlu ditambahkan. Coding ini tidak perlu ditambahkan ya. Cukup segini aja. Selanjutnya kita beralih ke build Gradle tingkat modul. Nah, di sini kita scroll ke bawah untuk menambahkan line ini. Kita boleh menambahkannya seperti ini. Boleh juga kalian tambahkan seperti ini. Ya, yang di copy adalah ininya. Boleh juga seperti ini, terserah ya. Kemudian scroll ke bawah, kita tambahkan ini di sini. Kemudian tambahkan juga yang analitiknya di sini. Kemudian ini boleh kita replace with specific version. Setelah itu kita since now. Tunggu beberapa saat sampai loading di bawah ini selesai. Jika loadingnya sudah selesai, kita next ke tahap berikutnya. Nah, di sini kita langsung saja continue to console dan kalian akan diarahkan ke project kalian, yaitu yang ini. Kemudian setelah di sini kita ke kanan ya. Tempatnya ada di build. Nah, jadi jika kalian tampilnya seperti ini, klik aja yang build ini, akan tampil di sini banyak. Kemudian klik Verstore Database. Nah, untuk pertama kali tampilan dari Verstore Database adalah seperti ini. Kemudian create database. Nah, ini adalah rulesnya ya. Boleh ke test mode, boleh juga langsung production mode ya. Oke, langsung saja kita ke production mode. Klik next, kemudian kita pilih penyimpanannya ya. Kita pilih servernya mau di mana. Misalkan kita Asia South S2 deh. Kemudian klik enable. Tunggu sampai proses ini selesai. Setelah selesai maka akan tampil tampilan seperti ini ya. Ini adalah tampilan database-nya, nanti datanya akan tampil di sini. Ini adalah rules. Rules ini fungsinya untuk keamanan data kalian ya. Nah, ini read, allow, read, false ya. Ini masih false. Kita set ke true aja dulu ya, supaya memudahkan kita dalam pembelajaran. Nah, set aja true seperti ini. Maaf ya tadi. Klik publish. Kemudian tunggu sampai seperti ini ya. Nah, ini kan sudah allow read, read-nya juga sudah di set ke true. Nah, kemudian kita kembali lagi ke data. Nah, ini adalah data kita. Kemudian kita cari dokumentasinya dengan klik go to doc di atas. Kemudian kita diarahkan ke tab baru. Dan di sini kita bisa melakukan penelusuran ya dengan cara menuliskan Verstore. Kemudian klik. Kemudian kita pilih yang paling atas. Nah, di sini ada beberapa dokumen ya. Kalian boleh baca saja. Nah, saya langsung saja ke memulai. Kalian juga boleh baca-baca di sini ya. Semuanya boleh dibaca. Nah, di sini yang di memulai ini di bawah ada yang namanya. Nah, kalau kalian masih di sini nih, kalian klik aja nih yang Java Android-nya ya. Nanti akan ada codingan Android Studio. Nah, jadi tadi kan sudah nih nambahin ini kan udah di mana ya, di sini nih. Kemudian yang belum kita tambahkan adalah ini. Bisa kita salin. Kemudian kita paste di sini. Kemudian sudah ya kayaknya. Kemudian kita bisa klik since now dan tunggu sampai loading selesai.
Setelah loading selesai, kita langsung ke tahap berikutnya, yaitu kita bisa menginisialisasi Cloudflare Store dengan codingan ini. Di mana kita menginisialisasinya? Nah, kita menginisialisasi coding ini di setiap kita akan menggunakan database. Misalkan di penampil data, hapus data, ubah, dan tambah data. Oke, selanjutnya kita buat layoutnya dulu deh. Kita kan belum bikin layout nih, dari tadi kan masih kosong ini layoutnya. Nah, kita bikin layout, isinya seperti ini. Misalkan kita buat yang namanya recycler view. Nah, ini kan constraint layoutnya. Jadi constraint layout mesti tambahin coding constraint top to top. Ke parent. Nah, setelah itu kita tambahkan tombol tambah ya, tombol tambah. Namun kita kan belum membuat icon tambahnya. Kita buat icon dulu. Ke res, ke drawable, klik kanan, kemudian vector asset, klik clip artnya, kemudian kita cari icon yang sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita cari add. Nah, ini ketemu ya. Terus kalian kalian bisa ubah namanya, kemudian klik next, finish. Kemudian kita akan bikin tombol melayang, namanya itu FAB ya, singkatannya itu FAB, namanya floating action button. Wrap semua, kemudian kita src nya ngambil dari sini nih, yang tadi ditambahkan add, maka ikonnya akan muncul di sini. Nah, setelah itu ini kan constraint layout ya, ini bisa saja kita klik di sini, dan ini seret nih dari lingkaran kanan, ada 4 kan ya, 1, 2, 3, 4. Nah, yang kanan boleh seret ke paling kanan, yang bawah ke yang paling bawah. Dengan begitu codingan akan bertambah otomatis. Kemudian kita juga tambahkan yang namanya margin supaya tidak terlalu nempel, misalkan 16 dep. Nah, ini supaya tidak terlalu nempel ke pinggir dan ke bawah. Setelah itu kita tambahkan ID di setiap ininya ya. Misalkan ini adalah recycler view. Ini ID-nya kita namai btn add saja. Kemudian boleh kita inisialisasi di sini. Recycler view. Kemudian floating action buttonnya juga btn add. Nah, di sini juga kita inisialisasi juga recycler view. Oke, maaf. Recycler view, dan ini juga btn add. Nah, setelah itu kita buat activity baru lagi ya. Kita buat activity baru untuk menambah datanya. Dengan cara klik kanan di sini gini, di package name ini klik kanan, new, klik activity, kemudian mt activity, dan namai activity-nya dengan misalkan editor activity. Klik finish, kemudian tunggu loading sampai selesai. Setelah loading selesai, kita langsung buat desain untuk editornya ya. Kita ininya set ke scroll view, kemudian di bawahnya kita buat linear layout, orientationnya vertikal, kita buat padding 14 dp,
Dan kemudian kita tambahkan text input layout. Kemudian juga kita buat di dalamnya edit text, tipenya, input tipenya text person name. Kemudian kita tambahkan hint-nya, misalkan hint-nya nama lengkap gitu ya. Nah seperti ini. Nah ini kan jelek nih tampilannya, bisa kita ubah di sini. Klik tulis aja box. Nah di sini ada banyak ya. Nah kita menggunakan box background color, misalkan kita buat warna putih. Kemudian kita juga edit box background mode-nya menjadi outline. Nah dengan begitu maka akan tampil kotak gini ya. Nah kemudian kita bisa copy paste untuk data yang lain. Nah misalkan ini untuk email aja deh ya, email misalkan. Nah gitu. Nah ini kan terlalu nempel nih, bisa kita tambahin margin top ya, misalkan 10 dp. Terus di bawahnya boleh kita buat button dengan teksnya simpan. Kita buat juga margin top supaya tidak terlalu nempel. Oke, setelah ini selesai kita buat ID. Misalkan ini ID-nya name, ini ID-nya email, dan ini ID-nya btn save. Kemudian kita beralih ke codingan Java-nya. Kemudian kita panggil lagi di sini edit text, edit name, misalkan edit email. Kemudian buttonnya juga btn save. Kemudian kita panggil edit name, terus edit email, kemudian btn save. Nah seperti itu. Selanjutnya kita panggil database-nya ya. Nah sesuai dengan arahan dari sini nih yang tadi ya, kita lanjut arahannya. Kita panggil database-nya dengan cara copy paste aja nih coding yang ini. Kemudian kita buat prepaid di sini ya, prepaid. Nah seperti itu. Jika di sini merah, kita seperti biasa ke awal kata merah ini ya, kursornya ke awal di sini, kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian klik Alt Enter. Nah beres kan. Oke, selanjutnya kita menambahkan data. Cara menambahkan data ini adalah dengan cara menambahkan datanya ke map, kemudian dikirim ke database. Nah kita buat di button save, set on click listener. Kita buat codingan singkatnya gini aja. Nah kemudian kita buat if dulu nih ya, if dulu. Siapa tahu dia ngisi namanya kosong kan. Nah kita cek dulu apakah dia udah mengisi nama dan email atau belum, dengan codingan seperti ini. Get text itu untuk mengambil teks, length itu untuk mengambil jumlah karakter. Kemudian jika tidak memenuhi, kita tampilkan toas yang pesannya yaitu silahkan isi semua data. Kemudian ininya sort.
kemudian di show. Nah, setelah itu kita bikin di sini aja ya, bikin private add data. Save data deh, save data dengan sorry private void save data gitu, dengan ininya ada string, ada name, ada email. Nah, kemudian dipanggil dari sini save data, edit name, get text, ambil teksnya jadikan string, sama juga dengan edit email, ambil teksnya jadikan string. Nah, kemudian kita akan fokus ke sini. Nah, untuk menambah database kita buat dulu map. Mapnya itu adalah map seperti ini. Kita boleh salin, dan seperti biasa ini keawalin alt enter, ini juga alt enter. Nah, di sini kita buat user, put, terus kita namanya, nama filenya misalkan jangan full name deh, name. Terus ininya kita panggil name, terus put lagi emailnya, kita tulis lagi email di sini. Kemudian kita simpan ke database dengan cara db collection add, dan kita tampilkan dua listener ya. Nah, ini kan ada db nih, udah tadi dipanggil. Kita gunakan di sini db. Kita panggil collectionnya dulu. Nah, misalkan collectionnya itu users gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita add usernya yang ini. Nah, setelah itu kita membuat listener ya, on success dan on failure. Add on success. Nah, ini jika sukses, kita buat juga on failure. Nah, ini buat jika gagal nyimpan. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa menambahkan loading ya. Boleh kita nambahkan loading dengan cara di sini boleh kita private progress dialog. Kemudian di sini bisa diinisialisasi progress dialog sama dengan new progress dialog editor activity this gitu ya. Kemudian progress dialog set title loading, progress dialog set message menyimpan, misalkan gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa buat loadingnya di sini. Progress dialog show. Kemudian di sini boleh kita buat juga progress dialog dismiss. Di sini juga ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah ini kan ada sukses, ada failure. Kalau failure itu kita tampilkan errornya di TOAS. Misalkan make text get application contact. Nah, errornya itu diambil dari ini, dari get localized message, kemudian ininya source show. Setelah itu kita menangani jika sukses. Jika sukses berarti kita tampilkan juga TOAS-nya get application contact, tapi pesannya itu berhasil misalkan ya. Dan ininya juga sort
di show juga jangan lupa. Nah kemudian setelah berhasil kita finish nih activity ini, kita tutup dengan coding finish gitu ya. Nah setelah jadi seperti ini, kita kembali ke main activity. Di main activity ada yang namanya button add. Button add ini kalau diklik ya, kalau diklik harus mengarah ke start activity, new intent, kemudian get application contact, kemudian ke editor activity.class. Nah di sini kan kita belum membuat codingan untuk menampilkan data ya. Tapi kita coba dulu aplikasinya deh. Kita coba untuk menambah datanya dulu. Kita coba dengan, nah kalau ininya masih di sini nih, masih di signing report, kalian bisa klik ininya dulu, kemudian pindahkan ke app, kemudian akan tampil ini emulatornya. Saya menggunakan emulator yang ini, kemudian klik run. Silahkan klik run, kemudian tunggu sampai loadingnya selesai dan aplikasi tampil di emulator kalian. Nah aplikasinya sudah di emulator, kita lihat ini aplikasinya sudah muncul ya. Kita coba klik tambah, kemudian muncul form editor activity, kemudian bisa kita buat datanya, misalkan Trisna, emailnya halo.trisnasejati@gmail.com misalkan ya. Kita coba klik simpan, keluar loading, menyimpan. Nah kemudian ada tulisan berhasil, di close. Kita lihat datanya sudah tersimpan atau tidaknya. Kita bisa lihat ke browser, ke Firestore ya, ke Firestore database. Boleh kita klik lagi. Nah kalau datanya sudah ada, nah di sini ada nih data yang tadi ditambahkan, users. Nah ini ID-nya. Nah ini adalah data yang kita masukkan tadi. Ada email dan juga ada name. Ada 2 data ya. Terus kita misalkan coba masukin lagi deh yang kedua, misalkan kita masukin Dini gitu, Dini at gmail.com misalnya. Terus klik aja simpan di sini, loading. Nah maka akan langsung nih data kedua akan hadir di sini. Nah kan. Nah ini artinya data sudah tersimpan. Nah selanjutnya kita akan menampilkan datanya di sini ya. Tadi kan baru menyimpan doang nih, di sini. Nah kita akan menampilkan data yang sudah tersimpan di sini. Oke, kita tutup dulu. Nah kemudian bagaimana sih cara cara menampilkan data yang tersimpan? Kita bisa scroll di bawah ini ya. Nah ini ada yang namanya nih di paling kiri, ada yang namanya membaca data. Kita pakai yang ini aja, mendapatkan data sekali. Kemudian ini adalah tampilan. Kalian boleh baca saja ya, kalian boleh baca untuk mempelajarinya. Nah kita boleh scroll ke bawah, ada mendapatkan beberapa dokumen dari koleksi. Nah jika sudah menambahkan ini, selanjutnya kita akan menampilkan datanya ya. Mengambil dulu ya, kita mengambil dulu datanya kemudian ditampilkan. Nah kita boleh lihat halaman ini lagi ya, di Cloud Firestore. Kemudian ada yang namanya membaca data, kemudian klik yang mendapatkan data sekali. Kemudian kalian scroll aja ke yang ini, mendapatkan beberapa dokumen dari koleksi. Nah kita tiru kode yang ini, tapi
jangan dikopas ya karena ini beda. Nah, dengan cara ini db collection. Nah, collection ini apa? Collection ini adalah yang ini. Kita collectionnya apa? Kita collectionnya itu users. Jadi tulisnya juga di sini users gitu. Kemudian codingan selanjutnya sama. Boleh pakai where, boleh pakai get karena kita tidak menggunakan query khusus ya. Kita langsung saja ke get. Kemudian add on complete listener. Nah, kemudian di sini new on complete listener. Nah, seperti ini, jangan lupa tutup. Kemudian kita cek teksnya apakah berhasil atau enggak. Kalau tidak berhasil berarti else. Kita tampilkan toas ya, get application, misalkan data gagal diambil. Kita tampilkannya secara sort dan show. Kemudian setelah ini kita buat perulangan ya, kita buat for perulangan untuk query dokumen snapshot dokumen dari teks get result. Nah, seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita bisa data ini ya. Data ini kita bisa tampilkan di recycle view dengan cara kita membuat dulu ininya nih. Kita membuat dulu adapter. Membuat adapternya itu dengan cara kita buat ini dulu ya, new. Nah, di sini kita buat dulu package, misalkan adapter gitu. Nah, kemudian kita buat lagi package yang namanya model aja deh. Nah, kemudian di model kita klik kanan, kita buat ini ya, kita buat user misalkan ya. Nah, di user ini kita set ke public class user. Kemudian kita boleh tambahkan private string untuk name dan email. Setelah itu kita buat constructor. Nah, ini constructor utama. Kita buat konstruktor satu lagi yang bisa diisi name dan email gitu. Kemudian kita isikan name sama name, email oleh email juga. Kemudian kita juga bikin ini juga nih, boleh kita bikin misalkan alt ini ya, insert. Nah, seperti itu. Kita getter and setter, klik, kemudian klik semua ini duanya ini dua-duanya klik semua, terus klik OK, maka akan tampil codingan seperti ini. Kalian bisa tulis saja, silahkan samakan codingannya. Jika sudah sama, kita lanjut untuk pembuatan adapter. Klik new, misalkan Java class user adapter, kemudian klik OK, public class user adapter. Kemudian kita buat lagi di sini kelas yang namanya my view holder extend recycler view holder. Kemudian kita boleh menambahkan ini ya. Nah, tambahkan codingan ini aja. Kemudian jangan lupa kita membuat layout untuk row-nya ya. Kita buka res, kemudian layout, klik kanan di layout, new layout resource.
Kemudian kita namai aja row user, klik OK. Nah, di sini kita desain ya. Kita pakai linear aja ya. Linear layout aja. Orientationnya vertikal, kita kasih padding juga 10 aja deh. Nah, setelah itu, nah ini jangan lupa di wrap ya height-nya. Dan kemudian kita bikin tag view. Ini untuk nama, misalkan nama. Dan kita buat satu lagi untuk nampilin email. Nah, ini kita kasih warna deh ya, color black. Kemudian kita kasih text style bold untuk nama ya. Jadi tampilnya akan seperti ini. Kemudian kita juga tambahkan ID di sini, misalkan nama, tampilkan ID juga di sini, email. Kemudian kita kembali ke user adapter.java. Nah, setelah itu kita bisa extend di sini nih, extend recycler view adapter. Kemudian kita bisa tulis my view holder. Nah, setelah itu kita arahkan nih kursor ke yang merah ini, arahkan, tek. Nah, maka akan tampil banyak deskripsi ini. Kita klik aja yang ini, implement method. Kemudian kita langsung klik OK. Nah, maka akan ada tampilan coding-coding seperti ini. Selanjutnya kita akan isi codingannya. Yang pertama kita buat konteks. Kemudian kita buat list. Yang isinya adalah ini. User ini. Si user ini dipanggil ke sini. Kemudian kita buat list gitu. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga jangan lupa untuk membuat interface. Misalkan interface-nya namanya dialog gitu lah ya. Kemudian kita void on click. Nah, ininya kita buat misalkan in position. Nah, kemudian kita juga tambahkan juga di sini private dialog. Nah, di bawah sini kita tambahkan untuk dialognya. Kita tambahkan yang ini nih. Nah, tambahkan coding seperti ini supaya nanti bisa dipanggil lewat main activity. Selanjutnya kita buat constructor public user adapter. Nah, isi dengan konteks dan list tadi. List user, kemudian list. Kemudian isikanlah konteks dan listnya. Nah, kita isi codingan yang ini, my view holder dengan ini ya. Nah, ini adalah kita isi aja ininya R. Kemudian layout. Kemudian yang tadi row, maaf, ini jangan seperti ini ya. Langsung saja R gitu. Kemudian oke, ini R-nya masih merah. Letakkan kursor di sebelum R. Kemudian ada muncul pop up gini. Kemudian klik Alt Enter. Nah, seperti itu. Kemudian boleh kita lanjut R layout row user. Nah, ini adalah codingannya, silahkan kalian tulis. Kemudian di bawah sini return kita isi, nullnya ganti jadi new. Kemudian kita isi sesuai nama ininya ya. Sesuai nama ini, yaitu my view holder item view ya, diambil dari sini. Kemudian kita isi juga codingan yang ini ya, on bin view holder kita isi dengan oke, sebelum mengisi ini kita isi ini dulu deh.
isi ini dulu, text view ya, tambahkan text view, name dan email. Kemudian di sini name seperti biasa, inisialisasi ya, RID name ya. Kemudian sama juga email. Email ya, ini persis namanya seperti yang raw user. Ini ada name, ada email. Nah, setelah itu baru kita isi yang ini, on bin view holder, dengan cara holder dot name, kemudian set tag, kemudian kita panggil list, kita panggil get, kita ambil positionnya dari sini, kemudian kita get name. Email juga sama, set tag, list, get position, get email. Nah, kemudian kita isi juga di sini. Ininya kan 0 nih. Nah, kita isi dengan list size. Seperti itu. Boleh kalian samakan terlebih dahulu ya. Nah, ini silakan kalian samakan. Harus sama ya. Oke. Setelah sama kita close aja ini. Nah, ini close aja boleh. Setelah itu kita lanjut ke main activity. Kita di main activity kita panggil list lagi. List user gitu kan. Kemudian isi dengan list new array list. Kemudian panggil lagi adapternya. Nah, setelah itu kita inisialisasi adapter. New user adapter diisi dengan get application contact dan list tentunya ya. Nah, setelah itu kita adapternya kita sambungin ke recycle view. Nah, tapi sebelumnya kita buat layout manager dulu ya. Layout manager, linear layout manager. Oke, maaf. Linear layout manager. Ini isinya get application contact. Kemudian isi vertikal, kemudian isi vol. Kemudian kita buat juga yang namanya decoration ya. Divider item decoration ya, item decoration. Misalkan decoration new divider icon decoration. Kemudian ini juga get application context. Kemudian ini orientationnya vertikal. Selanjutnya kita tambahkan ke recycler view dengan cara set layout manager sama dengan layout manager yang tadi. Kemudian kita recycler view lagi, add item decoration, yaitu decoration yang tadi ya. Nah, setelah itu baru kita boleh menambahkan adapter dengan cara recycle view set adapter, yaitu user adapter yang kita buat tadi ini ya. Nah, setelah jadi seperti ini maka tinggal data ini nih, data ini yang di Firebase kita masukin ke list. Masukin ke listnya gimana? Dengan cara seperti ini. Kita panggil dulu user new
user. Nah, kemudian dokumen boleh kita get ya. Get, terus filenya apa nih? Kita lihat di sini. Nah, ini kan filenya name gitu. Kemudian dokumen lagi, get filenya email. Oke, kayaknya ada yang masih salah nih. Oh, ini berupa objek ya. Oke, coba get. Oh, get string. Ya, get string. Name. Nah, ininya get string ya. Nah, seperti itu. Kemudian boleh kita tambahkan list add user. Seperti itu. Namun sebelumnya kita di sini dulu ya, di awal kita harus bersihkan listnya dulu, clear ya. Kemudian setelah listnya di clear baru tambah listnya. Kemudian di bawah for kita jangan lupa memberitahu adapter bahwa data sudah berubah dengan cara user adapter notify dataset change, seperti itu. Nah, kalau ada seperti ini, boleh kita arahkan ke sini. Terus ada tulisan seperti ini, klik suppress-nya. Kemudian ada tampil codingan ini. Kalian boleh ditulis juga boleh, silahkan. Samakan aja ya. Nah, setelah jadi codingan seperti ini, kita coba dulu deh ya. Kita coba dulu apakah apa yang error dan apa yang belum. Dan oke, kita lupa nambahkan loading ya. Kita buat loading dulu deh ya. Progress dialog. Oke, progress dialognya kita di sini. Progress dialog, main activity this. Set title-nya ke loading. Set message-nya ke apa ya? Mengambil data aja. Setelah itu di sini kita tampilkan progresnya. Kita show. Kemudian kalau sudah selesai ini boleh kita dismiss seperti itu. Oke, kita coba dulu aja ya. Kita coba dulu aja. Klik ininya di app, kemudian pilih emulatornya, klik run, dan tunggu sampai loading di bawah selesai dan aplikasi akan tertampil di sini. Aplikasinya sudah tampil dan mulai loading. Dan oh, ternyata ada yang error kayaknya nih. Kita lihat log chat ya. Apa yang ininya langsung ke error aja. Nah, kita cari errornya ya. Oke, di sini. Ternyata ada yang nol nih di user adapter. Nah, ternyata ada text view yang kosong. Kenapa ya? Coba kita analisa ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini yang apa ya? Ini yang name ya, yang name. Oke, yang name. Oke, kita cari tahu.
Oke, ini oke. Oh, ininya salah nih, tipe ya. Ini nama. Jadi error yang di sini terjadi karena ini adalah tulisan name, ini tulisannya nama. Nah, kalau error seperti ini, kalian boleh ganti salah satu. Ini di nama atau ini di name. Yang penting ini sama, jangan beda ya. Nah, harus sama seperti itu. Dan kemudian kalau diklik sambil tekan kontrol klik, ini harusnya mengarah ke row user seperti itu. Nah, oke. Errornya sudah kita benerin ya. Jadi masalahnya adalah tipe ya yang di sini. Nah, usahakan ininya sama ya. Ini kan NAME, di sininya juga harus NAME. Di sini juga email, di sininya juga email gitu. Nah, kita coba lagi, run langsung saja. Nah, oke, aplikasinya sudah mulai tampil, mulai loading juga. Apakah berhasil kali ini? Nah, berhasil ya. Jadi di sini sudah ada data, 2 data, yang satu Dini, yang satu Trisna ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat cara editnya. Cara hapus dulu deh ya. Sebelum edit kita hapus dulu. Nah, dengan cara ini close dulu aja. Cara membuat hapus itu sangat mudah. Kita di main activity, kita ke coding adapter yang ini, kita sorot coding ini, lihat. Kemudian kita di bawahnya buat user adapter, terus ada yang namanya kok gak ada ya. Oke, kita lihat dulu user adapternya. Dan ini ini salah nih. Ini salah, sorry ya, ini salah. Harusnya ini public void set dialog ya. Nah, ini diganti jadi ini ya. Kemudian di sini baru bisa kita panggil jadi set dialog. Kita buat new aja, new dialog. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saat tertampil kita tampilkan pilihan ya, pilihan untuk edit atau hapus. Oke, dengan cara menambahkan codingan ini ya. Kita tambah edit dan hapus. Kemudian kita buat dialog, buat yang namanya alert dialog. Seperti ini. Kemudian kita dialog set item. Nah, kemudian kita tambahkan dialog itemnya di sini. Kemudian new on click listener. Nah, di sini kita buat switch ya. Switch dari i. Kemudian kita buat case. Nah, ini break aja dulu, buat 2 case dulu aja. Nah, seperti ini. Nah, yang atas untuk edit, yang bawah untuk hapus. Ini kan posisinya edit dan hapus, berarti ini edit, ini hapus. Nah, untuk codingan menghapus kita bisa cari di sini juga. Oke, kita cari cara menghapusnya ya. Kita bisa cari di sini. Oke, nah ini ada menghapus data nih di atas. Kemudian kita klik. Nah, di sini cara menghapus data. Oke, boleh kita langsung saja db di sini. Atau boleh kita buat ini deh ya, biar codingannya misah gitu. Buat yang namanya private
void delete data gitu ya. Terus kita yang dibutuhkan itu ID-nya. Nah, di sini boleh kita langsung tulis db collectionnya ada di users kan ya. Kemudian kita dokumennya yaitu ID. Kemudian boleh kita delete. Kemudian ada di on success listener lagi, atau on complete aja deh ya, on complete listener, neo on complete listener gitu aja. Kemudian kita teksnya jika sukses, maka jika tidak sukses aja ya. Jika tidak sukses maka akan tampil toas data gagal dihapus. Kemudian linknya source dan show. Nah, kemudian ini kita panggil datanya lagi. Oke, kan setelah dihapus nih, kalau dihapus kan seharusnya data ini nggak muncul lagi ya. Nah, tapi kita buat dulu deh, ini kan delete datanya kita panggil dari sini dengan cara delete data, terus panggil list get, kemudian post. Kita belum ini ya, belum nambahin ID ya di user ya. Jadi kita harus nambahin ID dulu dengan cara di user ini kita tambahin yang namanya ID deh. ID di sini juga jangan ya, jangan di sini. Kemudian boleh kita tambahkan secara setter and getter ya. Nah, gini. Kemudian di main activity-nya di sini tentunya ya, di tadi coding pengambilan datanya kita masukin ID ya secara terpisah di sini. User set ID, kita dokumen get ID. Seperti itu ya. Dengan begitu di sini bisa bisa get ID. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita baca lagi. Ini kan menghapus data ya. Nah, secara umum menghapus data kita sudah selesai nih. Ya, tinggal kita buat loading aja deh. Show gitu. Terus kita dismiss. Nah, oke, kita setelah ini terhapus, kita pisahin aja ya ininya. Misalkan kita buat private void get data. Nah, kita pisahin di sini ya. Dari progress bar sampai akhir kita pindahkan di sini, dan kemudian di sini harus dipanggil get data, atau boleh kalian simpan di paling bawah aja. Nah, dengan begitu kita bisa memanggil get data di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan di user adapter ya. Tadi sempat lupa menambahkan on click di sini ya. Item view set on click listener new on click listener. Nah, kita juga tambahkan if ya. If dialog 0, kemudian dialog on click get position ya, get layout position. Nah, oke, setelah ini kita buka main activity, kita cek lagi, dan di sini kita lupa menambahkan dialog show ya. Nah, kita tambahkan dialog show di sini. Kemudian kita coba aplikasinya ya. Klik run. Kemudian tunggu beberapa saat sampai aplikasinya keluar. Oke, sudah tampil. Kemudian kita tunggu.
Nah, ini ada dua data, boleh kita klik salah satu. Nah, kemudian ini akan tampil kan edit dan hapus. Edit kita belum coding, jadi kalau kita klik edit tidak akan terjadi apa-apa. Kita coba yang hapus ya, yang udah kita coding. Klik aja, maka akan loading, terus loading lagi. Nah, datanya sudah terhapus sekarang ya. Oke, jadi kita berhasil membuat hapus data. Nah, selanjutnya kita akan membuat edit data. Nah, untuk edit data ini kita memerlukan activity editor lagi. Nah, kita boleh close aja ya. Ini dulu, close dulu. Nah, kemudian di sini yang ini nih, yang switch case 0, kita bisa buat intent sama dengan new intent, get application contact, kemudian editor activity.class. Kemudian di intent ini kita put extra yang namanya ID ya. Kemudian kita tambahkan lagi list, get post, kemudian get ID. Nah, kita tambahin aja nih semuanya ya. Nah, kita tambahin name. Jadi di sini bisa get name langsung ya. Kemudian email juga, get email. Nah, seperti itu. Kemudian boleh start activity berdasarkan intent. Setelah itu kita buka ya, buka editor activity. Nah, di sini tinggal kita tambahin aja. Tambahin di mana ya? Paling bawah aja deh. Kita tambahin paling bawah intent. Ya, intent sama dengan get intent. Nah, kemudian kita cek intentnya ada gak sih gitu kan. Nah, setelah itu kita ID-nya kita simpan di sini aja deh ya. Nah, ID-nya misalkan string ID sama dengan 0 gitu ya. Kemudian kita isi ID-nya dengan intent get string extra ID ya, sesuai dengan ini ID. Di sini juga ID. Kemudian untuk menampilkan nama, misalkan edit name ya, sama seperti yang ini. Set text intent get string extra name, sama seperti yang ini ya, name harus persis. Kemudian edit email juga, set text intent get string extra email. Nah, selanjutnya kita akan edit di sini nih, edit di save datanya. Nah, ini kan untuk menambah. Nah, untuk mengedit itu beda lagi. Nah, untuk mencari tahu ini edit atau tambah, kita bisa mengeceknya dari ini nih. Ini ID-nya ada apa enggak gitu kan. Dengan cara seperti ini. If ID lengthnya 0 lebih dari 0, berarti ini edit. Nah, berarti untuk tambah disimpan di else kodenya ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk memasukkan kode edit berarti di sini. Nah, setelah itu boleh kita cari dokumentasinya untuk edit data. Nah, ini adalah coding edit ya, bisa dibuat codingan editnya seperti ini. Misalkan DB seperti biasa ya, collectionnya kan users. Nah, ini kan langsung add. Nah, kalau ini
dokumen dulu, dokumen, ambil deh ID. Setelah diambil ID, ini ID. Nah, di bawahnya itu set, bukan add ya, set ke ini. Ambil lagi yang ini, yang sama dengan ini. Nah, seperti yang di bawah, add on complete listener aja. Kemudian kita new on complete listener. Kemudian kita bikin if teksnya jika berhasil, maka akan tulisan ini bisa kita kopas aja dari sini. Nah, berhasil. Jika gagal, maka kita tampilkan gagal aja ya. Nah, kemudian di bawah sini, di sini tentunya boleh kita bikin finish. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu coba deh ya, kita coba codingannya apakah sudah betul ataukah masih salah. Kita coba run projectnya. Oke, aplikasinya sudah tampil. Ini sudah loading. Nah, coba kita edit yang data yang ini ya. Edit. Kemudian tampil datanya. Misalkan edit namanya jadi Trisnawan gitu ya. Coba kita simpan deh. Ya, loading. Kemudian berhasil. Nah, ini kan masih sama nih. Kita cek di database-nya apakah sudah teredit. Nah, ternyata di database sudah teredit, tapi di listnya belum. Nah, berarti ini yang bermasalah adalah di penampil datanya ya. Nah, ini kan get datanya itu kita disimpan di onCreate ya. Nah, kita coba simpan get datanya di OnStar. Nah, di sini ya. Silahkan kalian buat aja. Kita pindahkan ininya di OnStar. Coba ya. Kita run aplikasi lagi. Oke, aplikasinya sudah keluar. Kita coba edit yang ini. Kemudian kita ganti namanya menjadi Trisna Sejati aja ya. Kemudian klik simpan. Apakah langsung teredit? Kita lihat. Nah, sekarang datanya sudah teredit ya. Nah, jadi kita bisa menambah data dengan cara tambah. Kita cek lagi. Dengan cara simpan. Oke, sorry. Oh, tambah datanya error guys. Kita lihat di log chat apa yang terjadi. Oke, log chatnya kosong ya. Oke, ini di editor kayaknya yang oke, kita lihat di log chat. Kita buka lagi aplikasinya. Kita coba tambahkan data. Misalkan Trisna deh ya. Gitu ya. No, ini oke, yang ini adalah errornya adalah di sini ya. Oke, jadi cara mengatasi ini dengan ini aja ya. Not null. Nah, gini aja. Kita coba lagi ya, run aplikasinya. Oke, kita coba tambah. Nah, ini misalkan isi datanya. Kita simpan.
Oke, datanya sudah tersimpan ya. Kita coba edit. Kemudian kita simpan. Oke, datanya juga sudah teredit. Kemudian kita coba yang delete. Nah, oke, datanya sudah terhapus. Nah, jadi seperti itu kita sudah selesai dan kita sudah berhasil membuat CRUD dengan Firebase ya. Firebase yaitu Firestore Database ya. Kita sudah berhasil, dan mohon maaf apabila di video ini banyak error ya. Ya, tadi berapa kali error ya kita. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau suka video ini kalian boleh like dan kalian boleh komentar juga. Kalau misalkan masih ada error atau apa, kalian boleh komentar di kolom komentar atau langsung ke Instagram saya, yaitu @trisna.sajati. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.